kan, kemudian dianalisa, terus secara analitis itu berarti dihitung. Ya. Jadi kalau saya bisa mengulang kembali, kalau yang common emitter kemarin kan rangkaiannya seperti ini ya. Cirinya kalau kita lihat dari rangkaian penguat common emitter ini, itu tahanan pada kaki emitter, atau kalau secara AC, saya buka aja deh ininya, masker. Ngep. Oke, jadi ciri dari penguat common emitter, ya, kalau kita lihat dari rangkaiannya, secara AC, menggunakan teorema superposisi yang sudah kita bahas sebelumnya, itu besarnya resistansi emitter secara AC itu sama dengan ya. Jadi kalau kita lihat di gambarnya sini kan tahanan di kaki emitter yang di bypass. Ya. Nah itu secara geometris atau kalau kita lihat dari konstruksi dari rangkaian. Kemudian kalau kita lihat dari analisa secara analitis, jadi analitis itu kalau kita menghitung ya semua besaran DC maupun besaran AC seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu yang pertama yang bisa kita lihat adalah impedansi masukan ya. Impedansi masukan dari rangkaian penguat common emitter, nanti kalau kita bandingkan dengan penguat sinyal kecil yang lain, yaitu common collector dan common basis, untuk common emitter ini impedansi masukannya tidak terlalu besar ya. Nanti kalau kita bandingkan dengan yang common collector, itu impedansi masukannya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang common emitter ini. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara analitis kalau kita lihat dari hasilnya besarnya penguatan tegangan ya, faktor penguatan tegangan yang dihasilkan oleh penguat common emitter itu dari antara ketiga jenis penguat sinyal kecil ini paling besar hasilnya. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat di sini dari besaran penguatan tegangan di sini minus ya. Jadi tanda minus di sini bukan berarti yang nilainya di bawah 0, tetapi tanda minus di sini menunjukkan bahwa sinyal masukan dan keluaran dari penguat untuk common emitter ini berbalik fasa. Ya, fasanya berbalik. Nah, kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah di sini kita akan menghitung perubahan nilai dari tegangan basis emitter dibandingkan dengan arus emitter ya, yang kita sebut dengan RE aksen. Sehingga atau di mana besarnya RE aksen ini mempengaruhi besarnya penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian. Jadi kalau kita lihat dari persamaan penguat tegangan kan ini ya. Jadi dibagi dengan RE aksen. Artinya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh penguat common emitter ini sangat dipengaruhi oleh besarnya RE aksen. Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah bagaimana mengurangi efek dari RE aksen ini terhadap besarnya penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian. Nah, itu yang akan kita bahas berikutnya di sini adalah di swamping. Namanya jadi swamping dioda emitter. Ya. Jadi swamping dioda emitter di sini digunakan untuk mengurangi efek dari RE aksen. Sehingga nanti besarnya faktor penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian itu tidak hanya dipengaruhi oleh RE aksen di sini. Ya, sehingga nanti pembaginya di sini ya, itu nanti ditambahkan dengan sini kalau kita lihat rangkaian ya jadinya seperti ini. Apa bedanya dengan rangkaian common emitter yang sebelumnya? Tidak ada tahanan yang besar yang 50 ohm ini ya. Jadi untuk common emitter yang pertama yang kita bahas sebelumnya itu, ini yang tahanan 50 ohm ini tidak ada. Nah, tadi untuk mengurangi efek dari perubahan nilai tegangan basis emitter terhadap arus emitter atau yang kita sebut dengan RE aksen, maka ditambahkan
tahanan yang besarnya 1 kilo ohm ini yang kita sebut dengan swamping dioda emitter ini, ya, sehingga nanti besarnya penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian itu tidak hanya dipengaruhi oleh area aksen. Jadi kalau kita lihat misalkan contohnya ini ya, rangkaian ini. Ini kalau kita analisis analitis maupun geometris, yang pertama, kalau kita gambarkan rangkaian ekuivalen DC-nya sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya, kita gunakan teorema superposisi ya. Jadi untuk menggambarkan rangkaian ekuivalen DC, kurangi semua sumber AC menjadi 0, kemudian kapasitor semua dibuka. Ini semua kapasitor kita buka, maka rangkaian yang tinggal disebut dengan rangkaian ekuivalen DC. Kalau kita gambarkan seperti ini, rangkaian ekuivalen DC. Ya. Bedanya apa dengan rangkaian yang sebelumnya yang ini? Yang ini kan RE di sini di bypass ya, sehingga besarnya resistansi emitter secara aktif sama dengan 0. Seperti ini ya. Jadi di sini hanya ada RE di rangkaian ekuivalen di sini. Nah, sedangkan di sini rangkaian swamping dioda ini kan kalau dibuka kapasitor bypassnya ini berarti kan tahanan 50 ohm dan 1 kilo ohm ini terdapat di seri ya. Jadi rangkaian ekuivalen DC-nya seperti ini. Jadi RE1 yang pertama itu di seri dengan RE. Artinya besarnya arus emitter yang mengalir pada rangkaian ini pun nanti juga akan dipengaruhi oleh dengan ditambahkannya RE1 di sini. Nah, ini secara AC, DC. Kemudian kalau kita gambarkan rangkaian ekuivalennya secara AC, ya, dengan menggunakan teorema superposisi, kurangi semua sumber DC menjadi 0, kemudian kapasitornya dihubung singkat. Kalau kapasitornya kita hubung singkat, maka rangkaiannya seperti ini. Oh ya, rangkaian yang ini kurang R di sini ya, yang rangkaian keseluruhan. Jadi kalau semua sumber DC kita kurangi menjadi 0, kemudian kapasitor dihubung singkat di sini semuanya, maka rangkaiannya nanti kalau kita gambarkan ulang seperti ini. Jadi kita kurangi semua sumber DC menjadi 0, kapasitor dihubung singkat. Ya. Jadi R1 dan R2 di sini terlihat seperti di paralel. Terus kemudian RC dan RN-nya juga diparalel. Kemudian semua besaran AC yang akan kita hitung dari rangkaian ini. Ya. Yang pertama, besarnya impedansi masukan, kemudian tegangan keluaran, terus kemudian besar faktor penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian. Oke, nah kalau kita gambarkan rangkaian ekuivalennya yang lebih sederhana lagi, ini R1 paralel dengan R2, maka rangkaiannya bisa kita gantikan seperti ini. Kemudian transistor di sini kita gambarkan dengan aproksimasi transistor ideal, maka transistor ini kalau kita gambarkan dalamnya kira-kira seperti itu ya, maka itu akan ini. Jadi dioda emitter itu ekuivalen dengan RE aksen, kemudian dioda kolektor dengan sumber arus. Nah, inilah rangkaian ekuivalen AC ya, dengan aproksimasi transistor ideal. Kita menghitung impedansi masukan di sini. Kemudian di sini adalah tegangan masukan. Beda ya tegangan masukan dengan tegangan sumber. Jadi tegangan masukan ini adalah tegangan yang diteruskan ke penguat. Jadi yang diperkuat oleh transistor di sini adalah tegangan masukan ini, bukan tegangan sumber. Karena tegangan sumber di sini ini dibagi ke resistansi sumber dan impedansi masukan. Berarti pertama kita harus menghitung dulu berapa besar impedansi masukan dari rangkaian. Untuk mengamati ini berarti kita harus melihat dari belakang sini, mundur gitu. Jadi di sini ada impedansi masukan basis, kemudian
Di sini ada paralel dari R1 dengan R2. Artinya kalau kita menghitung impedansi masukan di sini, berarti impedansi masukannya adalah besarnya impedansi masukan basis di paralel dengan paralel dari R1 dengan R2. Kemudian nanti kita menghitung untuk membuktikan tadi bahwa dengan menswamping atau menambahkan RE1 di sini, maka besarnya penguatan tegangan itu tidak hanya dipengaruhi oleh RE aksen. Oke, nah, kalau kita lihat ya dari rangkaian ini, kalau common emitter yang awal kan besarnya penguatan tegangannya itu ini ya, itu adalah besarnya tahanan pada kaki kolektor dibagi dengan RE aksen. Nah, sedangkan kalau rangkaiannya seperti ini ya, berarti kan tegangan masukannya jadinya dipengaruhi oleh RE1 ini. Artinya kalau kita tuliskan untuk menghitung besar penguatan tegangan, ini berarti tegangan masukan tegangan masukannya kan berarti diukur di sini. Ya. Berarti tegangan masukannya sama dengan, kalau kita tuliskan berarti kan Pm sama dengan besarnya arus, berarti kan arus kolektor ya. Terus kemudian tahanannya ini. Jadi arus kolektor dikali dengan tahanan. Tahanannya kan berarti RE aksen jadi tegangan masukan ini sama dengan arus yang mengalir ke sini kan berarti adalah arus kolektor ya. Jadi IC dikali dengan tahanan di sini. Berarti RE aksen ditambah dengan RE1. Ini ditambah dengan RE aksen ditambah dengan tahanan ini RE1. Nah, ini tegangan masukannya. Kemudian kalau kita hitung tegangan keluaran berarti kan tegangan yang terukur di sini. Kalau yang kita hitung adalah tegangan keluaran sebelum dihubungkan dengan beban, berarti pada RC. Tapi kalau tegangan keluaran pada beban, berarti pada RL di sini.
Jadi bisa langsung kita paralel dulu RC dengan RE. Jadi kalau tegangan masukan pada RC, tegangan keluaran tanpa beban. Tegangan keluaran. Keluaran misalkan tanpa beban. Jadi sebelum dihubungkan ke beban. Berarti kan adalah RC dikali IC dikali dengan ya, kalau kita menghitung besar penguatan tegangan, ya, faktor penguatan tegangan, jadi kalau pada RC berarti tanpa beban. Maka kita bandingkan antara tegangan keluaran dengan masukannya. Jadi ini tegangan keluaran dibandingkan dengan tegangan masukannya. Jadi, di sini kalau kita bandingkan V out dibagi dengan V in, maka IC-nya habis ya. Jadi kalau kita tuliskan ini berarti adalah RC dibagi dengan RE aksen tambah RE 1. Aksen tambah dengan RE 1. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan faktor penguatan tegangan dari rangkaian yang sebelumnya, jadi tanpa swamping dioda, ini besar penguatan tegangan yang diberikan kan adalah nih. Jadi besar tahanan pada kaki kolektor dibagi dengan area aksen. Sedangkan di sini untuk penguat manometer dengan swamping dioda ini dengan ditambahkannya tahanan 50 ohm atau yang kita tuliskan di sini RE1 ini, maka besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian itu tidak hanya dipengaruhi RE aksen, tapi ditambahkan dengan RE1. Di mana RE1 ini jauh lebih besar nilainya daripada RE aksen. Sehingga pengaruh dari RE aksen ini ya, itu dapat dikurangi. Jadi efek dari RE aksen dengan menambahkan swamping diode emitter atau tahanan pada kaki emitter tadi itu bisa diabaikan. Jadi misalnya pada contoh rangkaian ini kalau kita teruskan ya analisa secara DC dan AC ya. Nah, kalau kita gambarkan lagi ini rangkaian masukan dan keluaran ya. Kita gambarkan masukannya sampai di impedansi masukan di sini. Kemudian ini adalah rangkaian keluaran. Jadi setelah kita hitung impedansi masukan, maka besarnya tegangan sumber yang diteruskan ke rangkaian penguat ini itu adalah P-in yang di sini. Dimana kalau kita lihat dari rangkaian ekivalen DC, ini rangkaian ekivalen asli ya. Jadi
misalnya tegangan yang diteruskan ke rangkaian penguat itu adalah tegangan masukan ini. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian ekuivalen ini, berarti besarnya tegangan masukan itu sama dengan tegangan yang terukur pada jet in atau impedansi masukan. Jadi artinya tegangan sumber ini dibagi ke RS dibagi dengan ke jet in. Kalau kita hitung impedans tegangan masukannya adalah jet in dibagi dengan RS ditambah jet in dikali dengan tegangan sumber. Nah, itu adalah besarnya tegangan yang diteruskan ke rangkaian penguat. Jadi kalau kita hitung ini besarnya penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian sesuai dengan persamaan ini tadi, yaitu RC dibagi dengan RE aksen ditambah RE. Nah, kalau kita hitung RE aksen dari rangkaian ini sama dengan dari rangkaian yang sebelumnya ya. Jadi tegangan faktor penguatan tegangannya adalah RC dibagi dengan RE aksen tambah RE. Oke, jadi RE di sini kan hanya 25 ya, ditambah 50, jadi besarnya penguatan tegangannya. Artinya, kalau kita bandingkan dengan besarnya penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian tanpa swamping dioda, di mana besarnya penguatan tegangan ini sangat dipengaruhi oleh RE aksen. Sedangkan dengan swamping dioda ini, pengaruh dari RE aksen ini dapat dikurangi. Karena kalau kita lihat dari faktor penguatan tegangan yang diberikan di sini, bahwa penyebutnya tidak hanya RE aksen kan, tapi ditambahkan dengan tahanan yang ditambahkan di kaki emitter ini, yaitu RE1. Itu rangkaian swamping diode emitter. Jadi untuk mengurangi efek dari RE aksen dalam menentukan besarnya faktor penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian. Oke. Kemudian, oke, sampai situ mungkin masih ada yang ditanyakan? Sampai di sini? Halo? Belum ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke penguat yang kedua ya. Nah, penguat yang kedua ini adalah common emitter, common collector ya. Yang pertama tadi kan common emitter, yang kedua ini adalah common collector. Di mana common collector ini nanti dapat kita lihat perbedaannya apa dengan common emitter. Kalau yang common collector ini tujuannya adalah untuk meningkatkan atau memperbesar impedansi masukan dari rangkaian. Nah, tujuannya apa? Jadi seperti kita lihat tadi di contoh rangkaian itu ya, kalau kita gambarkan diagram bloknya misalkan seperti ini. Ini ada rangkaian penguat. Ya. Nah, kemudian di sini ada sumber ya. Kemudian ini ada impedansi masukan. Nah, kalau di sini ada resistansi sumber, maka besarnya tegangan yang diteruskan ke rangkaian penguat ini kan tidak semuanya yang dari sumber. Karena sebagian hilang atau diredam di RS ya. Jadi dibagi ke impedansi masukan dan resistansi sumber. Nah, artinya kalau besarnya resistansi dari sumber jauh lebih besar dibandingkan impedansi masukan, maka transformasi daya ke rangkaian penguat ini tidak maksimal kan? Karena penguat di sini membebani sumber, artinya menyerap daya lebih besar. Jadi sumber di sini dia menyerap daya besar karena tadi besarnya tahanan pada sumber ini lebih besar dibandingkan impedansi masukan. Nah, tujuan dari common collector di sini adalah untuk meningkatkan atau memperbesar nilai dari impedansi masukan atau JPMC. Sehingga nanti impedansi masukannya lebih besar dibandingkan dengan resistansi sumber, maka daya atau transformasi daya dari sumber ke penguat ini akan jauh lebih maksimal dibandingkan kalau resistansi sumbernya lebih besar dibandingkan impedansi masukan. Oke, jadi
Seperti itu ya kalau kita gambarkan secara diagram plot. Jadi tujuan dari kalau kita lihat nanti karakteristik dari common collector itu adalah untuk memperbesar impedansi masukan. Jadi kalau kita lihat karakteristik dari common collector itu adalah impedansi masukannya jauh lebih besar dibandingkan dengan common emitter dan common basis. Ya, jadi tujuannya adalah untuk transformasi daya yang diberikan oleh sumber itu jauh lebih maksimal atau untuk memaksimalkan transformasi daya yang disampaikan ke penguat. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita menghitung impedansi masukan? Kalau kita gambarkan ini adalah gambar dalamnya transistor ya. Jadi ini kaki basis, ini kaki kolektor, ini kaki emitter. Jadi dioda emitter ekivalen dengan RE aksen ya. Kemudian di sini ada tahanan pada kaki emitter. Kemudian di sini dioda kolektor ekivalen dengan sumber arus. Maka kalau kita menghitung impedansi masukan dari rangkaian, impedansi masukan itu kan berarti besarnya tegangan masukan dibagi dengan arus pada masukan rangkaian penguat ya. Nah, kalau kita bandingkan dari contoh ini, contoh rangkaian ini, maka impedansi masukannya adalah besarnya tegangan pada basis ini dibagi dengan arus basis. Ya, jadi kalau di sini kita menghitung tegangan pada basis, maka besarnya tegangan pada basis di sini adalah arus kolektor dikali dengan jumlah tahanan ini. RE aksen ditambah dengan tahanan pada kaki emitter. Jadi RE. Kemudian arus masukannya adalah arus basis. Arus basis sesuai dengan besaran beta. Beta itu kan adalah arus kolektor dibagi dengan arus basis ya. Atau kalau kita menghitung arus basis berarti adalah arus kolektor dibagi dengan beta. Jadi arus kolektor itu adalah arus basis yang sudah diperbesar sebesar beta secara penguatan tegangan. Artinya kalau ini adalah arus masukan, ini tegangan masukan, maka impedansi masukan yang diberikan oleh rangkaian adalah ini kalau kita bandingkan ini dengan ini, tegangan masukannya adalah arus kolektor dibagi dengan RE aksen tambah RE dibagi dengan arus basisnya ini IC dibagi dengan beta ya. Maka besarnya impedansi masukan basis ya. Jadi impedansi masukan basis nih ya. Bukan impedansi masukan dari rangkaian penguat. Itu nanti akan kita lihat lagi. Itu berarti sama dengan besarnya perbandingan antara arus kolektor dengan arus basis atau yang kita sebut dengan beta dikalikan dengan RE aksen ditambah dengan itu dari sini. Untuk menghitung besarnya impedansi masukan pada basis. Nah, ini contoh dari menghitung impedansi masukan. Misalkan ini adalah contoh dari rangkaian common emitter ya. Common emitter dengan besarnya tegangan sumber itu adalah sebesar 1 mV. Kemudian di sini ada resistansi sumbernya sebesar 2 kilo ohm ya. Kemudian ini VCC-nya 30 volt. Kemudian rangkaian keluarannya ini dihubungkan dengan beban sebesar RL di sini 5 kilo ohm. Nah, dari rangkaian ini kita mau menghitung besarnya penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian atau AP. Kemudian tegangan keluaran dan impedansi masukan. Terus kemudian di sini juga diketahui beta ya. Ini sebesar 200. Artinya perbandingan antara arus keluaran dengan arus masukannya yaitu arus kolektor dengan arus basis itu sebesar 200 kali. Untuk menghitung semua besaran yang ditanyakan ini, nah kita analisa dulu rangkaian ini secara AC dan DC. Pertama, kita gambarkan rangkaian ekivalen DC-nya. Nah, dengan menggunakan teorema superposisi, kurangi semua sumber AC menjadi 0, kemudian kapasitor dibuka. Kalau semua kapasitor kita buka, kemudian sumber AC kita kurangi jadi 0, maka rangkaian ekivalen DC-nya kan ini ya.
Nah, semua besaran-besaran DC yang akan kita hitung dari rangkaian ekuivalen DC ini. Ya, misalkan tegangan basis. Ini tegangan basis di sini berarti adalah tegangan yang dibagi, ya. Jadi PCC ini itu dibagi oleh tahanan R1 dan R2 di sini. Ini R1, ini R2 ya. Artinya kalau kita menghitung tegangan pada kaki basis di sini itu sama dengan tegangan pada R2. Maka besaran tegangan di sini itu adalah dibagi dengan 60 kilo berarti 30 kilo ohm dibagi dengan jumlah dari tahanan di sini dan di sini. 10 kilo tambah dikali dengan besarnya PCC. Jadi 30 dibagi 90 sepertiga dikali 30 jadi 10. Jadi besarnya tegangan bias basis itu sebesar 10 volt. Dengan PCC-nya besarnya di sini adalah 30. Nah, kemudian dari rangkaian ini kita menghitung besaran DC lainnya yaitu arus emitter. Arus yang mengalir pada kaki emitter di sini. Oke, nah, kalau kita tuliskan persamaan tegangan pada log masukannya, berarti di sini kalau kita buat log masukan, persamaan tegangannya kan adalah min PB, jadi besarnya tegangan pada basis, ditambah dengan tegangan basis emitter, ditambah dengan tegangan di sini, yaitu arus emitter dikali. Dari persamaan tegangan dari log masukannya ini, kita bisa menghitung arus emitter. Arus emitternya berarti adalah tegangan pada basis dikurang dengan TBE dibagi dengan tahanan pada kaki emitter. Kalau kita masukkan, berarti 10 dikurang 0,7 volt dibagi dengan 10.000 ohm, ya 10 kilo. Nah, kira-kira mendekati 1 mili. Maka besarnya reaksen ini adalah 25 milivolt dibagi dengan arus emitter di sini. Itu 1 miliampere. Maka besarnya adalah 2 ohm. Kemudian nanti kalau kita menghitung besaran DC lainnya, tegangan pada kaki kolektor dan tegangan pada kaki emitter ini dapat kita hitung dari rangkaian. Kemudian untuk menghitung faktor penguatan tegangan, terus kemudian impedansi masukan, kita gambarkan rangkaian ekuivalen AC-nya. Dari sini. Oke. Sesuai dengan menggunakan teorema superposisi, untuk menggambarkan rangkaian ekuivalen AC, kurangi semua sumber DC menjadi 0, kapasitornya dihubung singkat. Berarti ini tahanan RE ini kan di bypass ya. Maka besarnya resistansi emitter secara AC ini sama dengan 0. Atau kalau kita gambarkan rangkaian ekuivalen AC-nya dari itu. Jadi R1 dan R2 ini terlihat paralel yang kita tuliskan di sini R. Kemudian tadi tahanan pada kaki emitter bypass, jadi resistansi emitternya secara AC sama dengan. Ini adalah impedansi masukan basis, kemudian sini impedansi masukan. Nah, yang ditanyakan tadi kan adalah impedansi masukan. Untuk menghitung impedansi masukan di sini, kita harus menghitung dulu impedansi masukan basis. Nah, pertama kita hitung dulu. RB di sini kan tadi adalah paralel dari R1 dengan R2. Misalnya tadi adalah 30 kilo ohm dan 60 kilo ohm. Maka ketemu besarnya resistansi basisnya di sini adalah sebesar 20 kilo. Kemudian kalau yang kita lihat adalah secara penguatan tegangan dengan beban, maka RC dengan RL di sini diparalel. Saya hitung di sini RC-nya adalah paralel dari RL dengan RC. Syarat tahanannya kan sama nih. Kalau dua buah tahanan yang sama diparalel, maka nilainya setengahnya. Di 5 kilo ohm dikali dengan 5 kilo ohm dibagi dengan 5 kilo ohm tambah 5 kilo ohm. Berarti ketemu RC paralelnya adalah 2. Nah, Iya, Pak. Iya. Coba, Pak. Lihat pojok sana. Oke.
Ya. Jadi ini tadi ya resistansi basis ya. Ini adalah paralel dari R1 dengan R2. Kemudian ini adalah paralel dari pada keluarannya. Jadi paralel dari RC dengan R. Nah, kemudian kita hitung impedansi masukannya. Impedansi masukan, ini berarti pertama kita hitung dulu impedansi masukan basis. Impedansi masukan basisnya adalah itu beta sesuai dengan yang kita cari di sini tadi. Beta dikali dengan R aksen tambah R. Nah, karena ini adalah common emitter, jadi tekanan pada kaki emitter di bypass ya. Jadi RE-nya sama dengan 0. Resistansi emiternya AC sama dengan 0. Kemudian betanya tadi adalah 200. Jadi misalnya impedansi masukan basis adalah 200 dikali R aksennya tadi 25. Jadi sebesar 5 kilo. Nah, itu kalau kita gambarkan di sini, jadi kira-kira misalkan di sini ini ada impedansi masukan basis. Berarti kalau kita menghitung tekanan di depan sini, berarti kan itu terlihat dia di paralel antara RB dengan impedansi masukan basis di sini. Ya. Jadi besarnya impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan itu adalah paralel. Jadi kita paralel impedansi masukan basis ini dengan RB. Jadi RB kita paralel dengan impedansi masukan basis. Tadi RB-nya adalah 20 kilo ohm, diparalel dengan tekanan 5 kilo. Jadi 20 kilo dikali 5 kilo dibagi dengan jumlah dari 20 kilo dengan 5 kilo. Jadi impedansi masukannya atau impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan itu sebesar 4 kilo. Kemudian yang ditanyakan tadi kan besarnya penguatan tegangan ya. Penguatan tegangan. Secara penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian, jadi dari analisisnya berarti kan secara tekanan pada keluaran yaitu RC dibagi dengan RE aksen. Paralel dari RL dengan RC di sini kan tadi 2,5 kilo ohm atau 2500 ohm ya, dibagi dengan RE aksen 25. Jadi 100. Artinya penguat ini mampu memperkuat tegangan yang masuk atau yang diteruskan ke rangkaian penguat sebesar 100 kali. Nah, berarti kita harus hitung dulu berapa besarnya tegangan masukannya. Jadi tegangan yang diperkuat bukan tegangan yang 1 milivolt ini ya. Nah, ini kan karena ada di sini resistansi sumber. Tegangan yang diteruskan ke penguat ini itu dibagi ke resistansi sumber. Jadi tidak semuanya yang diteruskan ke rangkaian penguat. Terus kemudian juga dibagi ke impedansi masukan. Jadi kita hitung dulu tegangan masukan di sini itu sama aja dengan tegangan yang terukur pada kaki sini pada RB. Jadi berarti P ini adalah RB dibagi dengan resistansi sumber tambah RB dikali dengan tegangan sumber di sini. Jadi tegangan masukannya, tadi impedansi masukan sebesar 4 kilo ohm dibagi dengan resistansi sumbernya 2 kilo ohm ditambah dengan impedansi masukannya dikali tegangan sumber 1 milivolt. Jadi 0,67 milivolt. Artinya ini tegangan sumber yang 1 milivolt itu yang diteruskan ke rangkaian penguat itu hanya sebesar 0,67 milivolt. Selisihnya yaitu sebesar 1 kurang 0,67 berarti 0,3 milivolt ya. Nah, itu hilang di sini di RS. Maka besarnya tegangan yang diteruskan ke rangkaian penguat yaitu hanya sebesar 0,67 milivolt ya. Nah, di mana tadi rangkaian ini faktor penguatan tegangannya adalah 100. Berarti kalau ditanyakan berapa besarnya
tegangan keluaran, berarti tegangan keluaran adalah besarnya penguatan tegangan dikali dengan tegangan masukan. Cara faktor penguatan tegangannya adalah 100 dikali tegangan masukannya 0,67 mV. Jadi sebesar 67 mV. Ya, jadi dapat kita lihat di sini impedansi masukan di sini kan 4 kilo ya. Karena tahanan pada impedansi masukan di sini lebih besar daripada resistansi dari sumber, maka tegangan yang diteruskan ke rangkaian penguat lebih besar ya daripada yang diserap di sini. Artinya kalau impedansi masukan di sini jauh lebih besar lagi dari 4 kilo ohm seperti yang ada pada rangkaian ini, berarti kan tegangan yang diteruskan ke rangkaian penguat kan berarti akan jauh lebih besar, atau transformasi dayanya akan jauh lebih maksimal. Makanya tujuan dari common emitter di sini adalah untuk memperbesar atau meningkatkan besarnya impedansi masukan dari rangkaian. Nah, itu yang akan diberikan dari penguat common kolektor atau penguat kolektor bersama. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat common kolektor di sini itu mirip seperti transformator ya. Jadi difungsikan untuk menaikkan dan atau menurunkan impedansi masukan. Ya, seperti tadi, supaya transformasi daya yang diteruskan ke penguat itu lebih maksimum, maka harusnya RL di sini harus jauh lebih besar dibandingkan resistansi sumber di sini. Kalau di sini kan contohnya nih 1000 ya, 1000 ohm atau 1 kilo. Ini 100 ohm. Perbandingannya kan 10 kalinya. Artinya tegangan sumber di sini berarti kan hanya 10%-nya yang diteruskan ke beban di sini. Berarti 90%-nya itu diserap di sumber sini. Nah, penguat common collector di sini disebut juga dengan emitter follower. Ini digunakan untuk meningkatkan impedansi masukan sehingga transformasi daya dari sumber ini lebih maksimal yang sampai ke beban atau yang sampai ke penguat. Nah, contoh dari rangkaian penguat common collector adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat rangkaiannya bedanya apa dengan common emitter tadi? Kalau common emitter tadi keluarannya kan dihitung atau diukur pada kaki kolektor ya. Kalau common kolektor ini keluarannya diukur pada kaki emitter ya. Sedangkan resistansi kolektor secara AC ini sama dengan 0. Kalau kita gambarkan. Misalkan contohnya ini ya. Jadi sambil kita lihat contohnya dan menjelaskan rangkaiannya. Misalkan seperti ini. Ini adalah rangkaian penguat common kolektor. Diketahui rangkaian ini mempunyai tegangan sumber sebesar 100 mV. Ini diteruskan ke rangkaian penguat common kolektor. Bedanya tadi kan kalau di common emitter ini di bypass ya. Kalau ini di kopling ke keluaran. Jadi nanti bisa keluarannya ini dihubungkan dengan beban seperti itu. Kemudian di sini diketahui beta atau perbandingan antara arus keluaran dengan arus masukannya sebesar 100 kali atau nilainya 100. Nah, yang ditanyakan adalah dengan besarnya beta 100, kita mau menghitung besarnya tegangan keluaran atau tegangan yang terukur pada tahanan emitter di sini. Jadi, kita analisa sama seperti dengan common emitter. Jadi kita analisa secara DC dan AC dengan terlebih dahulu menggambarkan rangkaian ekivalennya. Ya, jadi kita analisa dulu secara geometris, baru kemudian secara analitis. Oke, pertama, kalau kita gambarkan rangkaian ekivalen DC-nya,
Kurangi semua sumber AC menjadi 0, kapasitornya dibuka. Kalau kapasitornya dibuka, maka rangkaian yang tinggal itu nanti jadi ini. Ini kita sebut dengan rangkaian ekuivalen DC. Semua besaran DC yang kita hitung dari sini. Besarnya tegangan basis, ini kan berarti dibagi oleh tekanan R1 dan R2. Ini tegangan bias basis di sini itu sama aja dengan kita mengukur tegangan pada R2 di sini. Yaitu R2 dibagi dengan R1 tambah R2 dikali dengan presisi. Besarnya R1 dan R2 di sini sama 10 kilo. Jadi 10.000 dibagi dengan 20.000 jadi setengah ya, dikali 10 volt jadi 5 volt. Jadi tegangan bias basisnya adalah sebesar 5. Kemudian besaran DC lainnya adalah kita menghitung arus emitter dari persamaan tegangan yang kita buat pada loop masukannya di sini. Berarti persamaan tegangan pada loop masukan kan adalah min PB ditambah dengan tegangan basis emitter ditambah dengan tegangan di sini. Arus emitter kali RE. Atau arus emitter adalah tegangan basis dikurang PBE dibagi dengan RE. Kalau kita masukkan nilai-nilainya, ini RE-nya adalah 4.300 atau 4,3 kilo ohm, jadi ketemu arusnya 1 mA. Dari sini, RE aksennya adalah 25 mV dibagi dengan arus emitter 1 mA, jadi 25 ohm. Nah, kemudian untuk menghitung tegangan keluaran, berarti kita harus menghitung dulu berapa besarnya faktor penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian ini. Kita gambarkan dulu rangkaiannya secara AC. Dengan menggunakan teorema superposisi, kurangi semua sumber DC menjadi 0, kemudian kapasitornya dihubung singkat. Maka rangkaian yang tinggal disebut dengan rangkaian ekuivalen AC. Atau kalau kita gambarkan, ini adalah rangkaian ekuivalen AC. Nah, keluarannya itu diukur pada kaki emitter di sini. Karena ini kan kalau secara AC ini kaki kolektornya di ground ya. Jadi keluarannya diukur pada. Nah, ini salah satu perbedaan dari common emitter dan common kolektor. Kalau common emitter tadi kan berbalik fase ya, antara masukan dan keluarannya. Diikut pada kaki kolektor. Sedangkan kalau common kolektor ini sepasang. Oke, nah semua besaran-besaran DC yang akan kita hitung dari rangkaian ini. Branchi masukan, kemudian faktor penguatan tegangan, kemudian impedansi keluaran, dan besarnya tegangan keluarannya kita hitung dari sini. Kemudian, kalau kita mau mendetailkan rangkaian ekuivalen AC-nya ini, kita gambarkan rangkaian aproksimasi dari transistor di sini, maka rangkaiannya jadi seperti ini. Jadi, dioda kolektor ekuivalen dengan arus kolektor DC, kemudian dioda emitter dengan aksen. Maka masukannya kita ukur di sini di kaki basisnya. Maka besarnya tegangan masukannya kan berarti tegangan di sini itu adalah arus kolektor dikalikan dengan tekanan ini. RE aksen ditambah RE. Sedangkan tegangan keluarannya itu pada kaki emitter sini, jadi pada RE. Jadi kalau kita gambarkan nah, tegangan keluarannya itu di sini, kaki emitter. Ini
sedangkan masukannya di sini. Ya, berarti tegangan masukan kan berarti arus kolektor dikali dengan RE aksen tambah RE. Sedangkan arus keluarannya, tegangan keluaran di sini di RE. Tapi arus kolektor dikali dengan RE. Sehingga kalau kita menghitung secara faktor penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian, kita bandingkan tegangan keluarannya dengan masukannya. Jadi V out dibagi dengan T. V out-nya adalah IC kali RE, kemudian dengan masukannya tadi ini adalah IC kali RE aksen ditambah RE, maka besar penguatan tegangannya adalah RE dibagi dengan RE aksen tambah RE. Nah, dari sini kan kita lihat bahwa ini penyebutnya lebih besar ya dibandingkan dengan pembilang. Berarti kalau penyebutnya lebih besar dibandingkan pembilang, berarti kan hasilnya adalah lebih kecil dari 1. Atau kalau RE aksennya jauh lebih kecil dibandingkan dengan RE, berarti kan nilainya mendekati 1 ya. Nah itu. Yang menjadi karakteristik dari common collector ini adalah besar penguatan tegangannya itu adalah jauh lebih kecil dibandingkan dengan common emitter. Karena ini hasilnya adalah lebih kecil atau sama dengan 1 secara penguatan tegangannya untuk common collector. Kemudian nanti impedansi masukannya kita ukur di sini. Oke, nah kalau kita menghitung sesuai dengan rangkaian ekuivalennya tadi, maka kalau kita menghitung impedansi masukan itu terlihat seperti R1 diparalel dengan R2 ini. Kemudian impedansi keluarannya itu terlihat impedansi masukan ini diparalel dengan RS. Jadi resistansi sumber diparalel dengan hasil paralel dari R1. Sedangkan impedansi keluaran emitter itu adalah RE aksen ini ditambah dengan impedansi keluaran dibagi dengan beta. Ya, jadi kalau kita tuliskan ini impedansi keluaran ini sama dengan dengan impedansi keluaran dibagi dengan beta. Nah, kalau kita masukkan nilainya yang sudah kita hitung di sini, impedansi masukan emitter itu adalah RE aksennya tadi kan adalah 25 ya. Ditambah impedansi keluarannya ini 2,09 kilo ohm, kemudian beta tadi itu dari soalnya adalah sebesar 100 ya. Jadi 2,09 kilo ohm dibagi 100. Ditambahkan ke 25. Jadi 45,9 ohm. Artinya ini kan impedansi keluaran emitter. Kalau kita menghitung impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan, itu dilihat seperti ini
impedansi masukan yang ini paralel dari R1 dengan R2 itu diparalel dengan impedansi masukan emitter ini. Sehingga besarnya kalau kita menghitung paralel dari jet out emitternya dalam 45,9 paralel dengan tekanan pada kaki emitter. Yang besarnya adalah 4,3 kilo ohm ya. Jadi kalau kita menghitung besarnya impedansi keluaran dari rangkaian keseluruhan itu adalah paralel dari impedansi masukan emitter dengan tekanan pada kaki emitter. Jadi nilainya 45,9. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi kan adalah tegangan keluaran ya. Berarti kita harus menghitung dulu besarnya faktor penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian. Jadi dari rangkaian ekuivalen AC di sini, ini kalau kita gambarkan rangkaian masukan dan keluarannya, ya, itu seperti ini. Ya, jadi ini ada tegangan sumber, ini resistansi sumber, ini kemudian adalah impedansi masukan. Ya. Kemudian nanti kita menghitung di sini tegangan masukan, artinya untuk menghitung besarnya tegangan masukan atau yang diteruskan ke rangkaian penguat yang akan diperkuat oleh transistor besarnya penguatan tegangan yang diberikan. Berarti kita hitung dulu besarnya penguatan tegangannya. Sesuai dengan sini tadi, besarnya penguatan tegangan adalah RE dibagi dengan R aksen tambah RE. Nah, kalau kita masukkan nilainya, pada kaki emitter itu adalah 4,3 kilo ohm atau 4.300 dibagi dengan jumlah RE dengan RE aksen. RE aksennya 25. Ini kan RE aksennya jauh lebih kecil dibandingkan dengan RE ya, jadi kita bisa abaikan. Artinya besarnya penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian ini adalah mendekati 1. 0,99 berapa. Nah, jadi rangkaian penguat ini memberikan penguatan tegangan sebesar 1 kali. Maka kalau ditanyakan besarnya tegangan keluarannya, kita hitung dulu tegangan besarnya tegangan yang diteruskan ke rangkaian penguat. Dari rangkaian ini kita lihat pada rangkaian masukan ini. Berarti tegangan yang diteruskan ke rangkaian penguat adalah sama aja kalau kita menghitung tegangan pada kaki atau pada impedansi masukan. Jadi tegangan masukannya adalah impedansi masukan dibagi dengan RS ditambah impedansi masukan dikali dengan tegangan sumber. Jadi 5 kilo dibagi dengan jumlah dari 3,6 kilo ohm dengan 5 kilo dikali besarnya resistansi tegangan sumbernya 100 mV. Jadi sebesar 58,1. Ini yang diteruskan ke rangkaian penguat. Di mana tadi penguat ini mampu memperbesar masukannya sebesar 1 kali. Artinya berarti hampir sama ya. Masukannya segitu, pada keluarannya juga terukur. Jadi sebenarnya tegangan keluaran pada tahanan pada kaki emitter atau keluaran dari rangkaian adalah sebesar 1 dikali 58,1 mV, yaitu 58,1 mV. Ya, oke. Nah, itu untuk penguat common collector. Nah, kalau kita bandingkan dengan penguat yang sebelumnya, yaitu yang common emitter, baik yang dengan yang swamping dioda, ya, yang kita tambahkan tahanan pada kaki emiternya, karakteristik dari common collector ini, kalau kita lihat pertama tadi, dari konstruksi rangkaiannya secara di AC, maka besarnya resistansi kolektor pada kaki kolektor itu sama dengan 0. Ya. Kemudian keluarannya dihitung pada kaki emitter, artinya fasa dari sinyal masukan dan keluarannya sama, sepasang. Kemudian kalau kita lihat atau kita bandingkan besarnya impedansi masukan yang diberikan oleh rangkaian
untuk common collector ini jauh lebih besar dibandingkan untuk common emitter, karena tujuan dari common collector ini adalah untuk memperbesar impedansi massa. Sedangkan secara penguatan tegangan yang diberikan ini kecil ya, malah tidak memperbesar, malah kalau kita lihat kan besar penguatan tegangannya di sini lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi dia akan meneruskan tegangan masukannya. Oke, nah, itu untuk common emitter dengan swamping dioda dan common collector. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Dan mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Halo, tadi ada yang mau nanya? Kenapa tuh? Oke, kalau tidak ada, nih, ini kan saya lagi ada di kampus. Ini kan materi kita untuk dasar elektronika sudah selesai untuk hari ini. Ini nanti kan jam 3 telekomunikasi ya. Ini kalau kita langsung lanjut sekarang setelah absen, pada bisa nggak? Tidak seperti pertemuan yang kemarin sampai jam 3. Jadi habis ini nanti saya bisa absen langsung nyambung dengan sistem telekomunikasi. Ya, setuju nggak? Halo? Setuju, Bu. Ya, sebentar ya, saya absen dulu berarti. Bisa diulang lagi. Oke, saya absen dulu berarti untuk yang ini ya. Oke, ini Ananda Reski. Ada? Ada Ananda Reski? Tidak ada. Siti Nurlita? Hadir, Bu. Maulana Fadlan? Hadir. Maulana? Hadir, Bu. Cut Ifatul? Hadir, Bu. Maritwa? Hadir, Bu. Muhammad Soibul? Hadir, Bu. Dwi Febrian? Hadir, Bu. Parisiki? Pak Rizky hadir, Bu. Oh ya. Indah Aulia? Hadir, Bu. Ayu Andini? Ada nggak? Hadir, Bu. Ya. Mona Lisa? Hadir, Bu. Azizi? Hadir, Bu. Kevin? Ada Kevin? Kevin? Tidak ada ya. Ambarwati? Hadir, Bu. Ardi? Ardi Rizky? Arti hadir, Bu. Okay. Sprinda? Hadir, Bu. Novian Hidayat? Nadia Tuljana, Bu. Jaki Setia? Hadir, Bu. Randy? Hadir, Bu. Diva Maharani? Hadir, Bu. Ramadan Himawan? Ada Ramadan Himawan? Tidak ada. Dika? Hadir, Bu.
Muhammad Zainal. Hadir, Bu. Muhammad Sadam. Muhammad Sadam hadir, Bu. Oke, Bayu Nugraha. Hadir, Bu. Terry. Terry Dodo. Tidak ada. Reza. Hadir, Bu. Pandika. Ada Pandika? Tidak ada ya. Fahrun. Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum dipanggil namanya? Bu, tadi Ramadan hadir enggak, Bu? Siapa namanya? Ramadan, Bu. Nadia Tuljana, Bu. Nadia Tuljana, Bu. Nadia ada. Tadi siapa? Ramadan. Nadia ada, Bu. Nadia ada, Bu. Nadia ada, Bu, sama Ramadan, Bu. Oke, udah. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ntar saya simpan dulu ya. Oke, ini berarti dari yang sini kita leave dulu. Nanti saya buka lagi yang sistem telekomunikasi ya. Oke. Untuk mata kuliah elektronika, oke, sampai di sini materinya. Ini kita langsung lanjut dengan sistem telekomunikasi. Berarti ini saya leave dulu, nanti saya buka yang sistem telekomunikasi ya, langsung digabung lagi. Oke.